Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Arlinda, NPM 2003022005. Saya dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A. Baik, di sini saya akan membuat video tentang wawancara, dan di sini saya akan mewawancarai 3 orang, yaitu saya mengambil seorang pengusaha kasur, dan di akhir video nanti saya juga akan menyimpulkan hasil dari wawancara saya itu sendiri. Maaf Mas, sebelumnya kalau boleh tahu, di sini merintis dan mendirikan usaha kasur ini tuh udah berapa tahun ya, Pak? Lamanya kurang lebih dari tahun 1995. Sangat lama. Terus kira-kira butuh modal berapa untuk merintis? Merintisnya merintis waktu dulu, merintis sekarang. Dari pertama kali. Kalau pertama kali dulu emang kita cuman misalnya tuh modalnya sangat kecil, karena ya kita nggak ada modal, satu itu, keduanya juga baru belajar. Jadi kalau waktu dulu tuh sangat kecil modalnya, cuma ratusan ribu. Istilahnya tuh 3.500.000 waktu itu dulu. Kalau untuk sekarang ya mungkin ratusan juta. Nah, dari modal tersebut, apakah bisa memenuhi dalam pembelian bahan baku dan keperluan yang dibutuhkan bersama? Kalau di waktu dulu bisa, kalau untuk sekarang ini ya ratusan juta itu bisa tercapai. Kalau cuma modal di bawah 100 itu bisa jalan, tapi ya nggak mencukupi. Ya jalan istilahnya itu jalan di tempat. Kalau pembelian bahan baku itu tuh dari mana? Dari Bandung, dari Solo, dari Semarang, dari Jawa semua. Pernah nggak itu, maksudnya kayak barangnya telat datang atau ada kendala dalam pengiriman? Oh, sering sekali kalau untuk pengiriman, maksudnya kurang maksimal kan? Sangat sering. Kadang-kadang kita pas butuh barangnya dari sana susah. Waktu pas kita barangnya banyak, penawaran banyak, udah kebiasaan seperti itu dari dulu. Kalau untuk sekarang ini pemasaran susah, barangnya yang nawarin banyak. Kalau dulu pas rame-rame itu barang bahannya bakunya tuh susah, pasaran lancar. Udah pasangan seperti itu. Dampak bagi usahanya dengan adanya masalah atau konflik itu bagaimana? Kalau untuk masalah COVID ini, kalau untuk saya pribadi nggak ada masalah, tapi cuman ada masalah itu di lapangan, karena di lapangan itu banyak orang ketakutan karena COVID itu. Orang mau ke pasar dilarang, mau belanja dilarang, mau usaha dilarang, mau bepergian dilarang. Tapi mengapa Alfamart, Indomaret nggak ada yang ditutup? Apakah ada perubahan inovasi atau model dari produk tersebut? Ada. Kalau perubahan itu hampir setiap tahun itu. Kalau perubahan sih nggak ada, cuman penambahan model istilahnya. Kalau perubahan nggak ada, penambahan ada, sangat sering. Itu berbagai bentuk, berbagai jenis itu ya, di model-model gitulah. Itu sering, karena untuk melancarkan usaha tersebut, pedagang tersebut, barang tersebut. Terus cara Mbak sendiri mempromosikan barang itu hingga berada di tangan konsumen itu bagaimana? Kalau dulu kita ngampas keliling, menawarkan ke toko-toko. Kalau sekarang ini karena zamannya udah modern, ya kita lewat HP online. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang nanti kan menyebar. Itu dia telepon, kita berunding cocok. Jadi kalau untuk zaman sekarang itu lebih mudah dibandingkan dulu. Setelah itu apa dampak bagi usahanya dengan adanya konflik? Dampak adanya dengan
sepi itu ya di waktu sepi dan di waktu rame itu. Kalau di waktu sepi banyak orang menawarin barang-barang tersebut, suruh dimasarin. Kalau barang itu lagi lancar, kita nyarinya susah, udah mahal susah. Setelah itu bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha dalam meminimalisir konflik tersebut? Cara kayak mengatasinya itu bagaimana? Mengatasinya maksudnya pemasarannya apa istilahnya tuh situasi di lingkungan apa pemasarannya? Kalau dalam pemasarannya? Kalau dalam pemasarannya ya kita harus dimaksimalkan, karena di waktu musim sepi ya kita yang kembali tadi, orang nawarin banyak. Kalau musim rame barangnya susah. Untuk mengatasi tersebut ya kita harus sabar, kita berunding itu. Sudah ya, terima kasih ya, sama-sama. Maaf Bu, kalau boleh tahu Ibu merintis dan mendirikan usaha kasur ini udah berapa tahun? Kasur, kalau pertama kan kita kapuk ya, bukan kasur. Ini kalau kasur dulu pesanan aja khusus kapuk. Kalau sekarang bikin kasur itu sekitar berapa tahun? 3 tahunan paling masih baru. Kira-kira butuh modal berapa untuk merintis usaha ini? Dulu ya, kalau dulu ya nggak bisa kecap ya Mbak ya, karena kan modalnya iya ya Mas, modal awal ya. Modal awal untuk kasur itu sedikit sih Mbak dulu Mbak, terus dikit belanjain sedikit. Yo, kalau sekarang ya minimal ya mungkin sekitar 40 ya Mas, 40-50an sih, karena kita kan usaha kecil, nggak kayak bos-bos besar. Kalau bos-bos besar mungkin ya lebih dari itu mungkin. Kalau kita kan masih merintis dari nol sekali, jadi mungkin bisanya segitu dulu, dari kecil dulu 40-50 itu. Ibu membeli bahan baku itu dari mana aja? Ya nggak pasti, kadang dari Jakarta, kadang dari Bandung, seadanya sih Mbak. Dalam pengiriman itu tuh biasanya ada kendalanya nggak? Kadang ada, Telat ya, adanya mungkin telat di sana, nggak ada barang. Mungkin kadang macet juga di kapal. Yang pasti biasanya barangnya kosong. Terus apakah ada perubahan inovasi atau model dari produk tersebut? Maksudnya dari tahun ke tahun itu? Model apa maksudnya? Model dari bahan apa? Bahaya. Produknya itu. Iya, kalau kita memang olahnya limbah yang bagus, nggak yang jelek. Maksudnya dari dulu emang itu aja. Maksudnya ada perubahan apa? Maksud isiannya kan? Dari isiannya, terus yang mau diisiin juga itu Bu. Kayak ibarat nih kayak bantal atau Kasur, gulungnya itu kan pasti kan mungkin ada perubahan dari tahunnya gitu. Kalau seumpama tahun ini nih kita isiinnya kayak bantal aja, khusus bantal, terus nanti Oh iya ada pasti ada. Karena kan mungkin biasanya nggak bikin bantal apa, maksudnya gitu kan, bikin biasanya kan nggak bikin bantal cinta, kita bikin biasanya nggak bikin bantal kursi, kita bikin. terus bagaimana cara Ibu sendiri mempromosikan barang hingga saat ini berada di kampusnya? Awalnya mungkin kalau kasur yang sekarang ya itu online sih,
kita masuk grup jual beli, anakku malahan yang post di HP. Ada nggak Bu dampak bagi usahanya dengan adanya konflik ini? Banyak sekali, kerasa banget. Kalau dampak itu pasti. Lalu bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha dalam meminimalisir konflik tersebut? Maksudnya ini cara menangani, maksudnya kayak menanggulangi lah. Gimana mengatasinya? Mengatasinya. Ya mungkin ya sabar wae sih Pak. Ya sabar. Ya harus gimana? Keadaannya kayak gini. Jalani aja. Terus bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut? Menyelesaikan konflik. Ya mungkin kita bisa, biasanya kan seandainya nih kasur rame, kita bisa beli ini beli itu. Mungkin kalau saat ini kita bisalah nggak beli ini dulu, apa enggak ini, pokoknya bisa kita aja ngaturnya, itu aja. Makanya jalan. Intinya pokoknya bisa kita ngatur keuangan aja, gitu aja. Sudah? Iya. Terima kasih banyak Iya. ya, Bu. Kan kita nggak mungkin sepi lah intinya. Kalau sekarang kan dari tahun kemarin sih Mbak. Maaf Bu, kalau boleh tahu Ibu merintis dan mendirikan usaha kasur ini sudah berapa tahun ya Bu? Dan didirikan tahun berapa? Dari tahun 2010. Iya, 2010. Terus kira-kira butuh modal berapa Ibu untuk merintis usaha ini, dan apakah modal tersebut bisa memenuhi pembelian bahan baku yang dan keperluan yang dibutuhkan? Kalau dulu kita pertama merintis itu modal sekitar 70 udah cukup kalau dulu. Terus sekitar 70-an lah udah cukup buat modal dulu waktu pertama kita merintis. Kalau sekarang ya 100 lebih, kalau hampir 200. Kalau dulu kan masih bahan-bahan masih murah. Kalau sekarang sekitar 100 lebih ya kalau modal pertama untuk usaha. Ibu membeli bahan baku dari mana saja? Kita beli bahan bakunya dari seberang, dari Bandung, dari Tasik, ya pokoknya daerah seberang lah, dari Sukabumi. Nah, itu apakah ada kendala dalam pembelian bahan baku? Ya ada kendalanya, kadang barangnya pas lagi di sana kosong kita nunggu. Kadang juga kendalanya itu tadi, kadang bahannya naik dari sana, itu kendalanya. Bagaimana cara Ibu mempromosikan barang ini berada di tangan konsumen? Jadi kita biasanya ngorder juga ya, kita nawarin dari satu toko ke toko lain, ya kita ini aja ngorder ke tempat-tempat di mana ada orderan, ada kayak toko-toko kayak apa, kita datengin, kita tawarin kayak gitu. Adakah perubahan inovasi atau model dari produk tersebut? Maksudnya Dari tahun ke tahun? maksudnya ini apa namanya, model produksi yang kita buat gitu maksudnya. Ya. Yaitu tiap ininya pasti ada kasur, ada tambahan kayak busa, model apa, kayak model guling, kayak itu tiap ini pasti ada kayak kasur-kasur baru yang model baru kayak rasmul gitu. Itu biasanya ada model-model baru lagi gitu. Apa dampak bagi usahanya dengan adanya konflik tadi? Dampaknya ya gimana ya, kalau dulu sebelum ada ini juga usaha
ya namanya usaha kita kadang ada yang lancarnya ada enggak, cuma ya di COVID ini ya emang agak berkurang sih pengiriman. Biasanya kita 1 bulan pengiriman ada ibaratnya 15 kali, ada ini semenjak ini juga kita berkurang dari bulan ke bulan ya, pengiriman juga kadang berkurang nggak kayak biasanya. Setelah itu bagaimana peran masyarakat sekitar atau kelompok usaha dalam meminimalisir konflik tersebut? Kalau masalah itu kayak yang ini kita melalui ini juga kita tambah melalui online. Jadi kita bukan hanya kita maksudnya ini melalui toko-toko, kita juga nyebarnya melalui HP, jadi melalui online untuk ini. Bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut? Ya gimana ya, kita udah berusaha dengan melalui online, dengan segala macam, lewat HP, lewat segala macam ya, intinya kita ya sambil berusaha ya, intinya sambil ikhtiar, sambil sabar gitu. Mudah-mudahan ya ada solusinya. Baik, saya sudah selesai melakukan wawancara kepada 3 pengusaha. Jadi kesimpulannya adalah yang terjadi pada pengusaha kasur antara lain kekurangan modal, pengiriman bahan baku yang sering telat karena ada kemacetan dalam saluran distribusi. Jika memasuki musim sepi, produk sulit untuk dijual. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara alternatif untuk mengatasi konflik tersebut, yaitu pengusaha membuat inovasi dari produk kasur tersebut, memperbanyak jumlah dan jenis barang, serta memasarkan produk melalui online. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.